Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Natasha Rahmadian dari Fakultas Psikologi Pendidikan Program Studi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi humanistik yaitu Charlotte Buhler. Charlotte Buhler lahir pada tanggal 20 Desember 1893 di Berlin, Prusia. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Walter dan Rose Malakowski. Setelah lulus dari sekolah menengah pada tahun 1913, Charlotte belajar ilmu alam dan humaniora di Universitas Freiburg dan Universitas Berlin lalu menerima gelar sarjananya. Untuk studi pasca sarjana, dia belajar di Universitas Munich di mana dia bertemu Karl Buhler. Keduanya menikah pada 4 April 1916. Charlotte lulus dengan gelar summa cum laude dengan gelar PhD pada tahun 1918 di Universitas Munich. Di tahun yang sama, yaitu tahun 1918, Charlotte dan suaminya kemudian pindah ke Dresden, di mana mereka mulai mengajar di Universitas Teknik Dresden. Saat berada di Dresden, Buhler bekerja dengan kaum muda, mengeksplorasi proses perkembangan dan merancang tes untuk mengukur pencapaian perkembangan. Pada tahun 1923, Charlotte dan Karl Buhler pindah ke Wina untuk bekerja di Institut Psikologi Wina yang baru didirikan. Buhler mempelajari psikologi remaja dan bayi dan bekerja sama dengan Hildegard Hetzer untuk membuat tes kecerdasan untuk anak-anak. Setelah 15 tahun di Wina, selama kebangkitan fasisme, Karl Buhler dipenjara karena pandangan politiknya, dan Charlotte Buhler menjadi sasaran karena memiliki satu orang tua Yahudi. Melalui koneksi di Norwegia, Charlotte Buhler mengatur pembebasan suaminya setelah 6,5 minggu, dan pada Oktober 1938, keluarga itu dipersatukan kembali di Oslo. Karena Charlotte Buhler adalah keturunan Yahudi, mereka berimigrasi ke Amerika Serikat. Buhler menjadi psikolog kepala rumah sakit pusat di Minneapolis dan menjadi warga negara Amerika pada tahun 1945. Pasangan itu akhirnya menetap di Los Angeles, California. Buhler bekerja sebagai kepala psikolog di LA County General Hospital, seorang profesor klinis psikologi di University of Southern California, dan dalam praktik pribadi hingga tahun 1972. Buhler meninggal dunia di Stuttgart, Jerman Barat pada 3 Februari 1974 di umurnya yang ke-80 tahun. Karya Charlotte Buhler. Buhler menerbitkan karyanya yang berjudul From Birth to Maturity di tahun 1935. Lalu di tahun 1937 ia menerbitkan karyanya yaitu The Child and His Family. Di tahun 1968, Charlotte menerbitkan The Course of Human Life dan ia menerbitkan karyanya yaitu Introduction to Humanistic Psychology pada tahun 1971. Teori tahap perkembangan Buhler. Charlotte Buhler, seorang psikolog Wina, adalah ketua pertama dari Asosiasi Psikologi Humanistik. Buhler menolak anggapan dari para psikoanalisis bahwa pemulihan homeostatis psikologis atau keseimbangan melalui pelepasan ketegangan merupakan tujuan dari manusia. Menurut teori Buhler, tujuan real atau nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan di dunia. Kecenderungan dasar manusia adalah aktualisasi diri atau realisasi diri, sehingga pengalaman puncak dari kehidupan muncul melalui kreativitas. Buhler menekankan peran aktif yang manusia mainkan melalui inisiatif mereka sendiri dalam memenuhi tujuan. Fase kehidupan dari Buhler. Fase pertama di umur 0 hingga 15 tahun, perkembangan di fase pertama ini adalah pertumbuhan biologis progresif, anak di rumah, hidup berpusat pada kepentingan yang sempit, sekolah, dan keluarga. Fase kedua di umur 16 hingga 27 tahun, perkembangan di fase ini yaitu pertumbuhan biologis lanjut, perluasan aktivitas, penentuan diri, meninggalkan keluarga, memasuki kegiatan independen, dan relasi personal. Fase ketiga, di umur 28 hingga 47 tahun, perkembangan di fase ini adalah stabilitas biologis, periode puncak, periode yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreatif, banyak hubungan personal dan sosial. Fase keempat, di umur 48 hingga 62 tahun, perkembangan di fase keempat adalah kehilangan fungsi produktif, penurunan kemampuan, penurunan dalam aktivitas, kehilangan personal, keluarga, ekonomi. Transisi ke fase ini ditandai oleh krisis psikologis, periode introspeksi. Fase kelima, di umur 63 tahun dan 63 tahun ke atas, perkembangan di fase kelima yaitu penurunan biologis, meningkatnya penyakit, pengunduran diri dari profesi, penurunan dalam sosialisasi. Tetapi meningkatkan dalam hobi, pencarian individu, periode retrospeksi, perasaan pemenuhan atau kegagalan.
Psikologi humanistik dari Charlotte Buhler. Teorinya tentang tujuan hidup menekankan tujuan akhir dari pemenuhan pribadi yang dicapai melalui tujuan hidup yang valid yang diatur sesuai dengan karunia individu. Orang mungkin berbeda dalam pilihan tujuan dan cara hidup, tetapi sama dalam berbagai orientasi tujuan yang tidak cenderung ke arah ketenangan, yang umumnya memilih pertumbuhan daripada pemeliharaan. Dia mendefinisikan 4 kecenderungan dasar manusia dan inti diri. Kecenderungan ini meliputi 1. Kecenderungan untuk mengupayakan kepuasan pribadi. Yang kedua, kecenderungan ke arah adaptasi membatasi diri untuk tujuan menyesuaikan diri, memiliki dan mendapatkan keamanan. Yang ketiga, kecenderungan ekspresi diri dan pencapaian kreatif. Yang keempat, kecenderungan menuju integrasi atau penegakan ketertiban.